Saat ini kita berjumpa kembali dalam acara Voice of Nafiri, di mana kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji, layak disembah. Kita akan buka ibadah ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih banyak kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Saat ini kami rindu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Allah yang luar biasa, dan kami rindu untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami nikmati sebentar. Biar kiranya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang ada, sehingga setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar dapat membentuk kehidupan kami, mengubahkan kami jadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan, dan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami membuka acara kami pada saat ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya, amin. Kita akan menyembah Dia Allah yang luar biasa, sebab hanya bersama dengan Tuhan kita akan merasakan hadirat Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan merasakan ketenangan. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, berdiam di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
Engkaulah Tuhan.
bersorak-sorai, kita muliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kita. Kaki kita, firman Tuhan jadi terang dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yesus, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita
ajaib dan besar Tuhan. Pada saat ini Tuhan, tadi kami sudah bergirang dan berglori bagi nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Jamah hamba-Mu, urapi hamba-Mu sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami akan mensambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saat yang indah Tuhan boleh berikan bagi saya dan saudara, kesempatan yang begitu luar biasa. Kita boleh berjumpa pada saat ini lewat acara yang diberkati oleh Tuhan, acara Voice of Nafiri. Puji nama Tuhan. Baiklah saudara ini berkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Anda yang mengikuti acara Voice of Nafiri, baik Anda yang ada di rumah Anda masing-masing, maupun yang mungkin masih ada di tempat pekerjaan, atau mungkin yang ada sedang di dalam kendaraan, dimanapun Anda berada pada saat ini. Mungkin ada yang sedang membawa Alkitab. Mari sama-sama kita buka firman Allah, Alkitab kita pada saat ini, yang terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sekali lagi Ibrani 10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Puji Tuhan. Saudara ini berkati oleh Tuhan, saat ini saya mengangkat topik tema firman Tuhan tentang upah. Ya, topik yang saya angkat pada saat ini berbicara tentang upah. Puji Tuhan. Saudara ini kasih berkati oleh Tuhan. Tentu kita ketahui bersama bahwa setiap kita yang ada di dalam dunia ini, setiap kita yang bekerja, tentu tujuan kita bekerja atau target kita untuk bekerja tidak lain untuk mendapatkan upah atau mendapatkan gaji, mendapatkan kompensasi. Dan seberapa banyak kita bekerja, seberapa banyak pula ya upah yang akan kita dapatkan atau saudara dapatkan. Sehingga kalau saya boleh sebutkan pada saat ini ada istilah yang banyak kali kita dengar atau sering kali kita dengar yang namanya lembur. Di mana seberapa banyak kita berusaha, seberapa banyak Anda bekerja, tentu sebanyak itu pula upah, gaji, kompensasi yang akan saudara terima. Begitupun kalau kita ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan juga ada upah. Sebagaimana ayat yang kita sudah lihat bersama pada saat ini dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35. Di sana berbicara tentang upah, sudah diberkati oleh Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan juga kita mengenal istilah tentang upah. Kalau dunia sekuler tadi saya katakan bahasa tentang upah, arti lain dari upah itu bicara tentang gaji, kompensasi. Tetapi di dalam firman Allah, di dalam Alkitab yang saudara lihat, yang saudara miliki, bahwa di dalam Tuhan itu berbicara tentang upah atau pahala, saudara. Ya, saudara diberkati oleh Tuhan, bicara tentang upah atau pahala, menurut firman Allah, kalau kita lihat atau kita periksa, menyelidiki firman Tuhan, bahwa upah yang tersedia bagi orang percaya, menurut firman Allah ada dua dimensi di sana. Di mana dua dimensi ini merujuk kepada 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sehingga saya bagi upah menurut firman Allah yang diterima oleh orang percaya ada dua dimensi. Yang pertama, dimensi hari ini. Kalau kita merujuk pada firman Tuhan. Ya, upah yang diterima orang percaya yang merujuk kepada dimensi hari ini berbicara tentang kemenangan, berbicara tentang sukacita,
berbicara tentang mujizat. Nah, dimensi yang satu adalah dimensi hari esok. Dimensi hari esok berbicara tentang mahkota, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang tempat tinggal kita di sorga. Ya, itu dimensi tentang hari esok kalau bicara tentang upah. Di mana bicara tentang keselamatan, bicara tentang mahkota, bicara tentang tempat kita, saya dan saudara di sorga. Nah, sudah diberkati oleh Tuhan, betapa pentingnya upah, pahala di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa di dalam Tuhan kita dituntut oleh Tuhan supaya kita harus berusaha untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan pahala. Sebagaimana Anda bekerja di dalam dunia ini. Bahwa semakin banyak Anda bekerja, semakin besar upah, gaji, kompensasi yang Anda akan terima. Begitupun juga di dalam Tuhan, saudara. Sehingga kalau kita periksa firman Allah, ada bagian atau tingkatan upah di sana. Di dalam Korintus di sana, kalau kita saudara lihat firman Tuhan, di sana ada beberapa tingkatan upah. Yang dimana Alkitab tuliskan di sana ada kemuliaan matahari, ada kemuliaan bulan, ada kemuliaan bintang, saudara. Ya, nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kembali Alkitab mengajak kepada kita, atau firman Allah mengajak kita pada saat ini lewat ayat pokok di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35 dikatakan di sana, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti kita. Karena begitu besar pahala yang menanti saudara. Baik pahala upah yang akan saudara terima ketika Anda ada di dalam dunia ini, di dimensi pada hari ini, maupun upah pahala yang akan Anda terima pada dimensi hari esok. Di mana berbicara tentang sorga, berbicara tentang mahkota, berbicara tentang keselamatan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, tentu untuk meraih atau mendapatkan upah, ya, itu kembali kepada iman kita. Sehingga Alkitab dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang Ibrani pasal yang ke-11 di sana ayat yang ke-2 kalau saya tidak salah, ya. Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan di sana, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberikan upah kepada mereka yang mengasihi akan Dia, kata firman Tuhan, ya. Kalau kita sudah melangkah di dalam Tuhan, kalau kita sudah berjalan di dalam Tuhan, kalau kita sudah menyerahkan kehidupan kita di dalam Tuhan, mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam masa depan kita, kita percaya bahwa Dia Allah yang setia, Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang bukan manusia, kata firman Tuhan, bahwa apa yang Dia sampaikan itu betul-betul akan Dia nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, bahwa di dalam Tuhan itu ada upah yang Tuhan sediakan, ada pahala yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Asalkan kita benar-benar belajar mempercayakan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Benar-benar kita belajar mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di sana kita akan melihat upah, kita akan melihat pahala yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Baik upah yang Tuhan sediakan di dalam dunia ini maupun waktu nanti ketika kita akan menerima mahkota, saudara akan menikmati keselamatan, mendapatkan tempat yang pasti di dalam Tuhan, yaitu sorga yang kekal, kata firman Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk mendapatkan upah yang firman Allah katakan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menerima mahkota, untuk Anda bisa menerima pahala, saudara, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak persoalan yang akan kita hadapi yang membuat saya dan saudara berpaling dari tujuan kita semula untuk fokus hidup kita, untuk kita bisa meraih, mencapai upah yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Nah, tantangan di sini kata firman Allah
Ada dua macam. Baik itu tantangan berupa kesulitan maupun tantangan berupa kesenangan dunia. Kalau Anda lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 di sana. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, di mana pengalaman yang dialami oleh Musa, dikatakan di sana, ia menganggap Musa ini, dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, kata firman Tuhan. Ini tantangan, ini hambatan yang menghadang kehidupan umat Tuhan untuk meraih atau mendapatkan upah yang Tuhan sediakan. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita, biarlah apapun yang merintangi kehidupan kita, biarlah mata rohani kita senantiasa kita arahkan kepada upah. Sebab Allah yang berjanji dalam kehidupan saya dan saudara, Dia adalah Allah yang setia. Sekali lagi Alkitab katakan, jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan peganganmu, jangan lepaskan pengharapanmu di dalam Tuhan, karena ada begitu besar upah yang menanti saya dan saudara. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan melihat firman Tuhan, ya. Siapa orang-orang yang berhak yang memperoleh upah menurut firman Tuhan? Siapa-siapa orang yang berhak mendapatkan upah menurut versi firman Tuhan? Setiap kita ingin mendapatkan upah. Setiap kita ingin mendapatkan pahala di dalam Tuhan. Tetapi Alkitab memberikan klarifikasi, memberikan bagian, golongan mereka yang berhak mendapatkan upah. Nah, kita lihat firman Tuhan pada saat ini, kepada siapa saja mereka yang berhak mendapatkan upah menurut firman Tuhan. Yang pertama, golongan yang pertama, orang-orang yang berhak mendapatkan upah adalah, golongan yang pertama adalah mereka yang hidup di dalam Kristus. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Orang-orang yang menaruh pengharapan di dalam Kristus. Orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan di sana, saudara. Yang berpegang kepada firman Allah, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang termasuk pada golongan orang-orang yang pertama, yang berhak menerima upah atau pahala yang Tuhan janjikan. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan upah pahala menurut firman Allah. Tuhan sudah menyampaikan dalam firman Allah bahwa Dia adalah roti hidup, Dia adalah air hidup, Dia adalah jalan dan kebenaran, Dia adalah pintu, Dia adalah pokok anggur, saudara. Di mana kesemuanya di sana ada kehidupan, ada jaminan penghidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, mereka yang hidup di dalam Tuhan, yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, yang berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, kepada mereka lah yang kata firman Allah berhak untuk mendapatkan upah. Puji Tuhan. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua yang akan kita lihat pada saat ini adalah orang-orang yang memiliki motivasi yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Golongan yang kedua ini termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan upah. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 di sana. Orang-orang yang tulus di dalam Tuhan, mereka berhak mendapatkan upah. Oleh sebab itu dalam Mazmur 37 dikatakan di sana, perhatikan kepada mereka yang tulus. Mereka yang jujur, kata firman Allah, kepada mereka ada masa depan. Kepada mereka upah tersedia dalam hidup mereka. Pahala tersedia dalam hidup mereka. Kebaikan Tuhan itu menjadi bahagian hidup mereka. Orang yang tulus, orang yang tidak mempunyai motivasi untuk menyenangkan diri sendiri. Orang yang memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan.
yang jujur di hadapan Tuhan, kata firman Allah, kepada mereka berhak untuk menikmati, mendapatkan upah, pahala yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Itu bagian golongan orang yang kedua yang berhak mendapatkan upah atau pahala yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, golongan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang setia dan bertahan sampai akhir, kata firman Allah. Saudara, kita lihat bersama dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tadi saya katakan bahwa untuk mendapatkan upah seringkali ada halangan yang ada di depan kita, ada jerat, ya, ada persoalan, ada pergumulan, ya. Tetapi kalau kita mampu bertahan, kata firman Allah, mari sama-sama kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau saudara mampu bertahan, kalau kita mampu bertekun, kalau kita mampu tetap kuat, saudara, maka kita akan melihat upah mahkota yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap setia, asalkan kita tetap berkomitmen di dalam Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kata firman Allah, maka di sana kita akan melihat, mendapatkan upah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Sekali lagi Alkitab mengingatkan kepada kita pada saat apapun yang kita hadapi, kondisi apapun yang sedang melanda kehidupan kita, jangan lepaskan kepercayaan kita, jangan lepaskan pegangan kita, jangan lepaskan keyakinan kita, kata firman Tuhan. Sekali dalam Yesus, tetap di dalam Yesus, saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Kita tetap berkomitmen di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Roma 14 ayat yang ke-22. Kita lihat apa yang Paulus sampaikan di sana. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagimu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kalau itu kita anggap baik menurut firman Allah, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang. Selama kita berbuat, Anda melakukan itu dalam konteks, dalam jalur firman Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita, menyertai kita, bahkan memberkati kehidupan kita. Jangan lepaskan kepercayaan kita, jangan lepaskan pegangan kita, jangan lepaskan keyakinan kita, kata firman Allah. Karena ada upah, ada pahala, ada mahkota yang menanti kehidupan kita. Selama kita tetap setia di dalam Tuhan, selama kita tetap tekun di dalam Tuhan, selama kita tetap belajar bertahan di dalam Tuhan, maka di sana dalam akhir langkah kita akan melihat berkat Tuhan, upah tersedia dalam kehidupan kita. Bahkan dalam setiap apapun yang kita kerjakan, selama kita melakukan itu di dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah, kebaikan, pahala yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan saat yang indah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Dan kami percaya Engkau duduk di atas setiap pujian penyembahan kami yang ada. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Engkau Allah sumber yang tidak pernah
putus di dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan tidak pernah habis-habisnya mengalir dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu Tuhan semakin hari, semakin besar, semakin limpah. Bahkan dalam firman-Mu Engkau sampaikan bagi kami pada saat ini, di dalam Tuhan ada upah, ada pahala yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Selama kami setia di dalam Tuhan, selama kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, selama kami tekun di dalam Tuhan, selama kami menaruh satu-satunya pengharapan kami di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya dan kami boleh melihat bagaimana Engkau hadir dalam kehidupan kami. Lawatan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mempesona dalam kehidupan kami lewat berkat-berkat-Mu yang tidak pernah terduga, yang selalu mengalir, yang selalu Engkau nyatakan di tengah-tengah perjalanan setiap langkah kehidupan kami, umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang setia dengan janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya di dalam tangan Tuhan ada ketenangan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau tidak pernah membiarkan orang yang berseru, yang memanggil nama-Mu ya Tuhan, yang mengandalkan Engkau ya Tuhan, siang dan malam ya Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kebaikan-kebaikan Allah selalu Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat firman-Mu yang kami terima pada saat ini Tuhan. Kami percaya seberapa kami yang mengikuti acara Voice of Nafiri pada saat ini, dimanapun kami berada, kami percaya setiap kami dilawati oleh Tuhan, setiap kami dijamah oleh Tuhan, setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami akan tutup, akhiri acara Voice of Nafiri pada saat ini. Kekasih-kekasih yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita semua yang ada saat ini, besok dan seterusnya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Rahmat Heran kaya